menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian boleh duduk. Shalom Amang Inang sekalian. Horas. Kita bersuka cita hari ini terlebih untuk Amang Budi Perlindungan Sinambela beserta dengan Ibu Christine Borusitorus. Walau tidak bersama anak yang saat ini sedang bersekolah jauh di Amerika, 4 orang anak. Begitu juga dengan Opung Brian, Amang Sinambela di sini selaku orang tua. Kita mensyukuri tahun rahmat Tuhan yang telah diberikan untuk Amang Budi Sinambela yang pada tanggal 8 ya Abang genap berumur 61 tahun, dan hari ini kita boleh bersama-sama bersuka cita. Beliau membagi sukacitanya bagi kita hari ini, dan firman Tuhan yang meneguhkan, menyempurnakan sukacita Amang dan juga Inang di sini sebagai pendamping, penolong. Begitu juga untuk orang tua Opung Brian di sini. Saya ambil dari kitab Yesaya pasal 46 ayatnya yang keempat. Yesaya pasal 46 ayat keempat. Saya akan baca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai pada masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan. Amang Inang, saya Pendeta Siskawati Borubunte. Saya sudah menikah, suami saya Marga Pardede. Kami dikaruniai Tuhan 3 orang anak. Yang paling besar masih kelas 1 SD, dan yang paling kecil masih umur 5 bulan. Saya melayani di gereja tempat Bapak Peniel Duta Barat, di gereja HKBP Babelan Kota, jauh dari Jakarta ini. Maka tadi kami sempat putar-putar di depan istana Presiden. Saya diminta oleh Amang Peniel Duta Barat melalui izin Ibu Christine Borusitorus untuk menyampaikan firman sukacita ini kepada Bapak Sinambela. Saya beri judul untuk khotbah pada hari ini, terkhusus untuk Amang Sinambela, dipilih, dipakai, dan diperkuat, hidup yang diberkati untuk menjadi berkat. Dipilih, dipakai, dan diperkuat, hidup yang diberkati untuk menjadi berkat. Amang Inang, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, hidup kita ini adalah perjalanan menuju hari tua. Setiap tahun berganti, maka kita akan semakin tua. Tidak pernah ada jalannya tahun bertambah tapi umur berkurang, tidak. Tahun bertambah, umur bertambah, tapi satu yang berkurang. Orang bijak berkata, kesempatan kita untuk hidup di dunia ini yang berkurang. Tahun bertambah, umur bertambah, tapi kesempatan kita untuk hidup di dunia ini yang berkurang. Nampaknya waktu berjalan terasa begitu cepat. Saya pikir kalau dikatakan waktu berjalan terasa begitu cepat, kita semua menyetujuinya. Seperti baru kemarin kita baru lulus sekolah. Sepertinya baru kemarin kita lulus kuliah, sekarang sudah jadi orang tua. Sepertinya dulu
Kita yang masih minta jajan dari orang tua, sekarang sudah kasih jajan, sudah kasih uang sekolah untuk anak. Sepertinya baru kemarin kita melamar pekerjaan. Sepertinya baru kemarin kita meneruskan usaha orang tua kita. Sepertinya baru kemarin kita berkenalan dengan pasangan kita, dan pada akhirnya memutuskan untuk hidup bersamanya. Sepertinya baru kemarin kita minta di dalam doa kita untuk anak dari Tuhan. Kita bermain bersama dengan anak, tapi sekarang kesempatan itu bahkan bersama anak pun sudah tidak lagi, karena dia sudah sibuk dengan sekolahnya, sibuk mengisi dan memperkaya untuk ilmu-ilmu yang dia mau gapai. Ya, sepertinya juga baru kemarin kita makan minum ya dengan bebas, tapi sekarang makan minum pun sudah dibatasi, terbatas. Sudah ada polisi Toba yang melihat, nggak boleh pak kolesterol, nggak boleh pak diabetes, nggak boleh pak darah tinggi. Ada polisi Toba yang terus mendampingi kita. Dulu enak saja makan ini dan itu tanpa harus pikir ini dan itu, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi dengan bebas, tapi sudah dengan terbatas. Maka benarlah Amanginang, waktu berjalan terasa begitu cepat. Tidak ada yang bisa menghambat pertambahan usia. Menjadi tua merupakan kenyataan yang tidak dapat terelakkan. Seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya umur, maka kita harus ingat, ternyata selain kesempatan hidup di dunia ini berkurang, ada juga yang berkurang. Tenaga, kemampuan, daya tahan kita pun menurun. Maka bagi sebagian orang Amanginang, menjadi tua itu menjadi hal yang menakutkan baginya. Kalau boleh jangan tua. Menjadi tua menjadi hal yang menakutkan. Dan itu terbukti. Kalau bagi kami kaum ibu gak mau kami dibilang tua, maka skincare diperbanyak. Pergi ke klinik kecantikan. Supaya apa? Kami gak kelihatan tua. Walau umur bertambah, tapi wajah kami tetap awet muda. Walau kondisi melemah, kekuatan melemah, tapi wajah kami tetap awet muda. Maka bagi sebagian orang menjadi tua adalah hal yang tidak diinginkan, menjadi hal yang begitu menakutkan. Tapi bagi orang yang percaya, bagi orang yang terus merasakan kasih Tuhan, menjadi tua itu bukan untuk ditakutkan, tapi untuk dijalani dan disyukuri dengan dan bersama dengan Tuhan. Amanginang, maka satu pertanyaan mengawali khotbah ini. Bagaimana kita akan memaknai masa tua dan menghadapinya? Bagaimana kita memaknai masa tua dan menghadapinya? Bagi Amang Sinambela yang pada hari ini mensyukuri rahmat Tuhan ke-61 tahun. Usia 61 bukanlah sekedar angka. Ini adalah undangan bagi kita, terlebih bagi Amang Sinambela, untuk berhenti sejenak, melihat ke belakang dengan ucapan syukur yang begitu melimpah, dan melihat ke depan dengan iman. Ini adalah angka yang membuat kita berhenti sejenak, melihat ke belakang, mengenang ke belakang dengan ucapan syukur yang begitu melimpah, dan melihat menatap ke depan dengan iman. Dalam pergerakan dunia yang begitu cepat, Amanginang, banyak orang yang terjebak pada pencapaian yang terlihat. Aset, harta, lembar saham, atau apapun itu, pencapaian yang terlihat. Tapi saya yakin undangan ini bukanlah untuk hal yang demikian. Tapi undangan ini mau melihat bagaimana kasih Tuhan yang terus-menerus menyertai Amang Sinambela di sini. Kasih Tuhan yang terus bekerja merangkul Amang Sinambela, keluarga, bahkan orang tua di sini.
yang dengan diam-diam tapi nyata luar biasa kasihnya, yang sederhana tapi begitu kuat kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Maka kasih itulah yang sedang kita rayakan hari ini, dan puncaknya itu ada dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, yang bukan hanya menyelamatkan manusia melalui kayu salib yang sudah kita lewati, tetapi kasih Kristus yang terus menaungi, menyertai dalam setiap musim kehidupan manusia. Maka Amang Inang, terlebih Amang Sinambela di sini, mensyukuri 61 tahun bagaimana Tuhan merangkul, merawat, dan terus-menerus memberikan, mempertunjukkan, memperlihatkan kasih-Nya. Maka kita mau disegarkan oleh firman Tuhan dalam Yesaya 46 ayat 4 ini, bahwa terus-menerus sampai pada masa tua janji Tuhan akan terus diberikan kepada mereka yang tetap berpegang pada firman-Nya. Tadi saya katakan Amang Inang menjadi tua menakutkan. Tapi kalau kita lihat Amang dalam Yesaya 46 ayat 4 ini, kita berpikir semakin tua bagi orang percaya dia justru semakin kuat. Karena apa? Sampai masa tuamu aku tetap diam. Dan lihat, sampai masa putih rambutmu, Tuhan katakan, aku menggendong, aku melakukan, aku menanggung, aku memikul, aku menyelamatkan. Ini janji Tuhan bagi orang yang percaya dan berpegang pada perintahnya. Maka mungkin menjadi tua, segala sesuatu kurang, kelemahan, daya tahan, kemampuan, daya ingat pun mungkin sudah berkurang. Aku foto di kita, bagi kita yang sudah punya anak 2-3, mungkin dulu masih ingat namanya Stephen, Sianu, Carlos, beranjak umur 40, siapa tanya namamu? Si Carlos, bukan mak aku si Stephen, beranjak 50, sudah tidak lagi. Siapa yang tahe? Beranjak 60, datang Isedoho Igna, sudah berkurang. Tetapi firman hari ini katakan Amang Inang, semakin tua ternyata setiap orang percaya semakin kuat. Sebab apa? Sampai pada masa tuamu aku tetap diam. Hidup ini bisa berubah. Wajah mungkin berubah dari yang tadinya kinclong menjadi tidak lagi. Tenaga berubah. Tapi foto sian kita naro sian perserahan Amang Inang. Dari kampung halaman mungkin yang dulu masih bisa menggendong 10 karung beras, tapi sekarang jangan Amang ya. Nanti marek-rek holi-holi kita itu, tulang-tulang kita itu, jangan. Mungkin tenaga berkurang, penglihatan berkurang, pendengaran berkurang, ingatan berkurang, tapi ada yang tidak berkurang dari firman hari ini. Siapa itu dan apa itu? Kasih Tuhan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah berkurang. Karena Yesaya 46 ini katakan, sampai masa tuamu aku tetap diam. Mau dikatakan begini, Bapak Budi Sinambela, walau Bapak berubah, sudah berubah, sudah tidak seperti dulu lagi, tapi Tuhan katakan, aku tetap diam. Dia tidak akan pernah berubah. Amin. Dia tidak akan berubah. Bagaimana dia melawat keluarga ini dari masa krisis, mengeluarkan keluarga ini dari masa krisis, terus menerus melawat Opung Brian dalam masa penantian kesembuhan. Dia juga masih dia sekarang, dan iman kita berkata dia juga masih tetap sampai esok hari, sampai keluarga ini berkumpul bersama anak-anaknya menikmati sukacita Tuhan di tengah-tengah keluarga besar Sinambela. Aku tetap diam. Maka bagi Tuhan umur itu bukanlah sekedar angka, tapi bagi Tuhan umur itu bagi orang yang menikmati yang diberikan Tuhan, ini adalah garis titik berhenti sejenak dan bertanya di dalam hati, apa yang sudah aku persembahkan kepada Tuhan? Dan pertanyaan kedua, apa yang masih aku mau lakukan bagi Tuhan?
Di umur yang sekarang ini, dua pertanyaan mewakili kita, Amang Inang, bukan hanya kepada Amang Sinambela. Saya pikir ini juga menjadi tema dalam kita yang pendengar. Apa yang sudah aku lakukan bagi Tuhan dan apa yang masih bisa aku lakukan untuk Tuhan, selagi Tuhan kasih kesempatan untuk aku bisa melakukan yang Tuhan kehendaki. Ini bukan lahir dari ketakutan, tapi ini lahir dari kerinduan seseorang yang untuk terus-menerus memberikan dirinya. Selagi Tuhan kasih waktu, aku mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kerinduan menjalani sisa hari hidup yang Tuhan berikan. Maka dua pertanyaan ini menjadi poin penting ketika Tuhan masih percayakan kasih-Nya dalam kehidupan orang percaya. Amang Inang, sebelum saya sampaikan firman ini, sebelum saya orat-oret firman ini, ketika di rumah diberitahu oleh Amang Fenia Luka Barat, lalu saya sampaikan ada 6 pertanyaan ya Amang. Amang Sinambela katakan sudah macam mau ujian aja buku buat. Tapi sambil tertawa. Kenapa? 6 pertanyaan itu boleh relate dalam kehidupan kita, mewakili siapa saya di dalam umur 61 tahun yang Tuhan sudah percayakan dan akan Tuhan percayakan lagi 62, 63 sampai seterusnya bersama dengan Ibu Christine Borusitorus. Salah satu di dalamnya adalah apa yang Amang mau wariskan kepada generasi atau anak-anak Amang. Saya katakan sama Pak Penir, Amang ini Amang Sinambela kan yang nulis, yang menjawab langsung. Jangan-jangan Amang Penir kan udah taruh aja lah. Kaulah menjawab. Kaulah seolah-olah Pak Budi perlindungan Sinambela, kan begitu. Dan saya katakan itu, saya WA Amang Penir, Amang ini Amang Budi kan yang menjawab, iya Inang. Apa yang diwariskan? Pertanyaan ketiga kalau saya tidak salah, apa yang Amang mau wariskan kepada anak-anak? Nilai hidup yang Amang mau wariskan apa? Lalu Amang Budi katakan yang dia mau wariskan bagaimana ketangguhan imannya bertahan di dalam Tuhan. Dan itu yang dia mau wariskan. Sebab apa? Ini dilatar belakangi ketika dulu yang perusahaan jatuh bangun mungkin, dan Tuhan masih bersama dengan keluarga ini, dan keluarga ini pun masih tetap bersama di dalam Tuhan, dan itu yang mau diwariskan nilai-nilai hidup. Amang Inang, saya pikir ini relate untuk kehidupan orang tua saat ini. Karena apa? Ada banyak orang tua, maaf, yang sibuk mewariskan yang terlihat. Apa yang terlihat? Rumah, aset. Apa yang terlihat? Rekening. Apa yang terlihat? Deposito. Apa yang terlihat? Ya, harta benda. Tapi bagaimana orang tua juga harus menghidupi hal-hal demikian, ya sah-sah saja. Selagi kita punya ya why not juga. Ini nanti ya, aset Bapak ada di sini, kamu yang teruskan. Tapi jauh lebih penting dari itu, untuk mempertahankan yang terlihat itu, orang tua juga harus mewariskan yang tidak terlihat secara kasat mata, tapi begitu bernilai harganya bagi anak-anak. Apa itu? Iman yang tangguh. Ketika orang tua mewariskan ini, Amang Inang, yakinlah, tidak seperti orang Batak kebanyakan nama berbedai bulan alani warta, iya soada ngadok be bapakna dewa omakna. Kalau iman ini yang diwariskan untuk anak, maka tidak ada lagi anak yang akhirnya bertengkar. Ini untukku, ini jatah anak nomor 1, ini jatah anak nomor 2. Tidak lagi. Sebab apa? Warisan imannya yang begitu bernilai sudah diwariskan oleh orang tuanya dan ibunya. Nilai-nilai hidup, iman yang tangguh, yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Maka mulia tema di Tuhan, nang pedong aset diwariskan teman, tetapi keluarga ini boleh ingat untuk mewariskan nilai-nilai hidup bagi anak-anak. Mulia tema di Tuhan, walau orang tua sibuk mewariskan yang terlihat, tapi keluarga ini masih ingat untuk mewariskan yang walau tak terlihat, tapi begitu bernilai
harganya. Matius 6 ayat 33 berkata, Amang Inang, saya undang kita untuk membaca Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Amang boleh buka di HP kudusnya. Kita boleh baca Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah kerajaan Allah, bukan lewat kata-kata, tapi lewat teladan hidup. Dan itu yang sudah diwariskan keluarga. Bagaimana mereka bertahan dalam situasi yang mencekam ketika itu, dan hanya keluarga yang mengetahui dan merasakannya. Tapi kasih Tuhan menjangkau mereka. Sesuatu yang diwariskan bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat teladan hidup. Bagaimana bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Amang Inang, janji Tuhan begitu luar biasa dalam firman hari ini, dan keluarga merasakan bagaimana Tuhan melawat hidup. Maka pertanyaan berikutnya, apa yang kita perlu lakukan di umur yang Tuhan berikan saat ini? Satu, yang kita mau imani dan aminkan, bahwa kita terus berjalan bersama Tuhan. Biarlah keluarga ini terus berjalan bersama Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam, pengharapan keluarga boleh terus bertumbuh, terlebih di tahun-tahun yang Tuhan akan berikan nanti. Biarlah kita selalu berjalan bersama Tuhan, berjalan mengandalkan Tuhan. Amang Inang maaf, saat ini banyak dari kita yang mungkin anak-anak kita sudah mengambil jalannya masing-masing. Dulu masih kita gandeng jalan sama kita, tapi beranjak dewasa, dia udah gak mau lagi. Aku udah dengan jalanku, Mama. Orang tua yang dulu berjalan bersama, tapi karena situasi dan kondisi mungkin tidak lagi berjalan bersama. Anak-anak yang sudah seharusnya tetap berjalan di jalan Tuhan dengan segala sesuatu yang mereka terima melalui orang tuanya, tapi justru berkata, sudah bukan ini lagi jalanku, udah ini mah jalanku, jangan lagi atur-atur aku mah, jangan lagi atur-atur aku Pak. Tapi hal yang kita mau imani, apa yang kita perlukan di dalam mensyukuri tahun rahmat Tuhan dalam hidup ini, akan selalu berjalan bersama Tuhan. Amang, saya titip ini untuk keluarga, biarlah keluarga ini terus berjalan bersama Tuhan. Inang Christine boleh terus berjalan bersama Tuhan. Opung Ryan juga terus berjalan bersama Tuhan dalam pengharapan untuk boleh sembuh. Anak-anak di luar negeri, walau mereka jauh dari Indonesia ini, mengisi memperkaya diri mereka, tapi terus tetap berjalan bersama Tuhan. Dan biarlah ini yang terus ada dalam kehidupan kita, berjalan bersama Tuhan di dalam kasih dan pemeliharaan yang kuat. Lalu yang berikutnya, syukur bagi Tuhan Amang, di balik pria yang kuat ada istri yang tangguh. Iya kan? Iyalah, lihat dulu Inang Amang. Lihat Zoinang kan? Ima istri yang tangguh, istri yang setia, seorang penolong, penopang. Di balik suami yang sukses ada istri yang terus membackup dengan doa. Maka biarlah itu terus berjalan luar biasa, mensyukuri tahun rahmat Tuhan, terus merasakan lawatan Tuhan melalui Inang Borositorus. Dan biarlah Inang Borositorus terus menopang di dalam doa keluarga ini. Dan yang terakhir Amang Inang, dan ini khusus bagi Amang Sinambela. Amang, kalau saya boleh bertanya, coba sebutkan dalam hati Amang 4 nama yang Amang sayangi. Sebut saja dalam hati, tidak perlu diutarakan. 4 nama yang Amang sayangi dalam hati. Sudah Amang?
4 nama sudah yang abang sayangi? Nampaknya berat ya. Siapa, nama siapa? Posisi pertama mungkin iya, kedua mungkin iya, 3, 4 nih siapa gitu ya. Gak usah, biar beliau aja yang tahu. Sudah Amang, 4 nama yang Amang sayangi, Amang sebutkan di dalam hati Amang. Sudah? Pertanyaan kedua Amang, dari 4 nama itu, adakah nama Amang di dalamnya? Dulu saya juga diutarakan begitu Amang Inang. Saya mau bahasa Batakna tarhatotong, tarhatotong, terkejut, shock. Pendeta katakan, coba sebutkan 4 nama yang kau sayangi. Misalnya lo katakan suamiku, itulah yang pertama. Orang tuaku, yang kedua. Anakku itu yang kedua. Orang tuaku itu yang ketiga. Lalu yang keempat ada 1 nama lagi, keluargaku begitu. Lalu pendeta ini katakan, dari 4 nama yang kau sebut dalam hatimu yang kau sayang, adakah terucap namamu? Saya terkejut sama Inang. Namaku gak kuucap. Namaku gak kuucap sebagai orang yang aku. Terkadang kita lupa untuk menyayangi diri, sibuk menyayangi. Maka di usia yang ke-61 tahun ini, kita juga diingatkan bagaimana terus-menerus lawatan Tuhan ini, terus-menerus mengisahkan kasih Tuhan ini untuk menyisipkan, terima kasih Tuhan, aku menyayangi diriku, biarlah hidupku ini boleh mencari berkah bagi orang lain. Maka Amang Inang, kalau bagi saya, ketika saya ulang tahun, adanya kado yang beli khusus untukku, aku reward myself. Jadi kalau orang nggak punya kado, nggak kasih kado, bahkan suami pun mungkin lupa nggak kasih kado, tapi aku ingat ini kado untukmu. Siska, kau ulang tahun hari ini, 28 Oktober aku ulang tahun, ini kado untukmu. Reward myself, sayang diri sendiri. Maka itu firman Tuhan hari ini, menaungi keluarga Abang Sinambela, dan ingatlah, aku begitu mengasihi diriku, maka aku mau persembahkan diriku yang kukasihi ini untuk Tuhan. Apa yang sudah aku perbuat bagi Tuhan, dan apa yang masih mau, saya yakin hidup ini tidak hanya berhenti di 61, tapi terus. Saya yakin tidak hanya berhenti di usaha ini dan itu, tapi boleh terus menjadi berkat bagi orang lain. Maka apa yang masih mau, yang masih bisa aku lakukan untuk Tuhan. Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati Inang Christine, Tuhan memberkati seluruh usaha yang diusahakan keluarga. Tuhan juga memberkati Amang Opung Brian. Kita semua berdoa Amang Inang untuk kesembuhan Opung Brian, dalam penantian pengharapannya, biarlah Tuhan memberikan sukacita. Paihut-ihut akapinok parna, mengikut serta segala sukacita bagi Opung Brian. Dan Tuhan memberkati 4 orang anak Amang Sinambela yang saat ini sedang bersekolah di luar negeri. Biarlah hidup ini boleh menjadi berkat, dan ingat senantiasa, tidak semua orang diberikan menjadi tua. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk memutih rambutnya. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk menjadi tua bertambah usia. Maka ketika Tuhan memberikannya, biarlah itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat, berbakti, dan menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Allah Bapa di surga. Untuk hari ini kami boleh bersama-sama bersyukur, mensyukuri tahun rahmat Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan limpahkan bagi keluarga di sini, terlebih untuk Bapak Budi Parlindungan Sinambela yang pada tanggal 8 Mei genap berumur 61 tahun. Tuhan memberkati keluarga ini.
Tuhan senantiasa melawat keluarga ini. Bahkan biarlah kiranya Tuhan, sukacita itu boleh berlimpah pada keluarga ini di tahun-tahun berikutnya, di mana Tuhan tetap menaungi, kasih-Mu tetap menjangkau, merangkul keluarga ini. Tuhan memberkati pendamping setia bagi Amang Sinambela, Dinang Christine Borositorus. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, menopang senantiasa, dan ingat terus menopang Amang Sinambela di sini di dalam doa pribadinya, doa yang dia panjatkan kepada Tuhan untuk senantiasa Tuhan bimbing dan Tuhan tuntun kehidupan keluarga mereka. Biarlah kiranya Tuhan, ketika kami mensyukuri tahun rahmat Tuhan bagi pribadi Amang Sinambela, juga bagi kami yang turut bersuka cita pada hari ini, kami boleh diingatkan terus agar hidup kami ini boleh menjadi berkat selagi Tuhan masih kasih kesempatan bagi kami. Apa yang kami masih bisa lakukan, biarlah itu yang terngiang terus dalam hidup kami, dalam langkah kami, agar kami boleh mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami ini seutuhnya untuk Tuhan. Kau memberkati orang tua kami di sini, Bapak Brian Sinambela, yang sudah lebih kurang di dalam sakit yang diderita selama 8 tahun. Tuhan, kalaulah kami boleh meminta, Tuhanlah yang senantiasa memberikan kekuatan, pemeliharaanmu boleh nyata bagi Opung Brian di sini. Penantiannya, harapannya, keinginannya untuk boleh sembuh, biarlah itu boleh nyata dalam kehidupan Opung Brian. Kau menopang, Kau menguatkan, dan Tuhan memegang Opung Brian senantiasa dalam pengharapan yang hidup di dalam Tuhan, menanti, berharap kasih Tuhan yang terus merangkul kehidupan orang tua kami di sini. Kami berdoa untuk 4 orang anak-anak Sinambela yang saat ini berada jauh dari kami, jauh dari keluarga. Mereka harus menimba ilmu mereka dengan begitu luar biasa. Dan nantinya ilmu itu akan mereka pakai, meneruskan apa yang boleh mereka teruskan bagi keluarga mereka. Tuhan menjaga mereka, Tuhan memelihara mereka. Biarlah kiranya Tuhan doa kami ini menjangkau mereka, untuk mereka selalu berjalan bersama Tuhan. Kendati jauh, kendati kami dibatasi oleh jarak, keluarga dibatasi oleh jarak, orang tua dibatasi oleh jarak, tapi kasih Tuhan senantiasa merangkul mereka dan mengingatkan mereka, menuntun mereka untuk terus mereka boleh berjalan bersama dengan Tuhan, agar nantinya mereka boleh memberikan sukacita di tengah keluarga besar mereka. Kami berdoa untuk segala yang telah diusahakan oleh keluarga di sini, bersama dengan orang tua mereka yang dulu diwariskan. Biarlah Tuhan yang memberkati usaha mereka yang diusahakan Amang Sinambela, juga dengan Dinang Christine Borositorus, PT Super Batu, PT Budi Mulia Jaya, Universitas Empu Tantula, Sekolah Budi Murni SMP dan SMA. Begitu juga dengan usaha mereka yang bergerak di bidang distribusi, distributor. Begitu juga dengan usaha yang bergerak di bidang perkreditan. Tuhan, kalaulah Tuhan mempercayakan itu semua bagi Amang Sinambela, kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kekuatan baginya. Biarlah kiranya usaha itu boleh menjadi berkat bagi orang lain. Engkau memberkati orang-orang di sekelilingnya, sahabat, koleganya, kawan, rekan, pekerja mereka, yang Tuhan boleh percayakan ditempatkan di sekeliling mereka.
Biarlah mereka boleh merasakan berkat yang daripada Tuhan melalui Amang Sinambela di sini, sehingga semakin banyak jiwa yang terberkati melalui usaha, pekerjaan, melalui keluarga di sini. Ini doa kami Tuhan. Biarlah hidup kami ini selayaknya memuji Tuhan hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta Siska. Saatnya kita di urutan yang ke-12, yaitu kesaksian pujian. Bapak Ibu Amang Inang, mungkin ada yang mau memberikan kesaksian pujian. Dari Bu Christine mungkin. Oh, Pak Budi, boleh Pak Budi mau memuji Tuhan. Kesaksian, oke Pak Budi mau kesaksian katanya, Bapak Budi mau kesaksian, silakan Pak. Ya, puji Tuhan, pada siang ini kita berkumpul menanyakan kebetulan buat saya. Memang ini surprise juga, karena ini dadakan. Saya betul lalu, tapi karena ini kita dan lain-lainnya kebetulan sama sekarang. Ya memang seperti yang saya juga mainan dalam pertanyaan berkali ini nih. Diadakan questionnaire, bukan questionnaire, pertanyaan kepada saya ya sebagai pemundang dalam suatu acara ya, tapi itulah yang kalau boleh saya saksikan kebaikan Tuhan. Saya selalu boleh kemukakan bahwa itu yang kita rasakan dalam kehidupan ini, khususnya di beberapa tahun terakhir ini di dalam masa pandemi. Benturan itu cukup besar dan cukup kuat, sehingga ya berangsur-angsur mulai pulih ya, berkat suami istri saya juga tercinta. Mudah-mudahan ya tercinta, karena ya saya selalu dukung juga ya, jangan ini gitu. Jadi kemarin kita mau jangan undang iblis juga ya. Perempuan sangat sensitif tuh, karena kita juga bisa jatuh lagi gitu, jatuh lagi kan enak juga, harusnya kan lebih ini lagi kan gitu, lebih kuat dan lebih cepat. Tapi kalau di ini dikomplain terus atau apa, dikoreksi ya, ini nggak terlalu perlu, nggak unnecessary gitu. Keep asking the same question all the time. Yang sebenarnya sangat annoying gitu, sangat annoying. Sebenarnya nggak perlu begitu gitu. Ya same old. Jadi ya tolong itu aja sih. Saya selalu deking, yang penting mau ikut. Yang dengan sini juga atau yang lain-lain. Haleluya, tapi haleluya lagi gitu. Jadi terima kasih kesaksiannya Bapak Budi yang luar biasa. Ini sekaligus curhat kayaknya ya Pak ya. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak yang baju hitam tadi katanya mau kesaksian pujian ya. Sekalian perkenalkan diri ya Pak, saya nggak kenal namanya. Kan ada pepatah bilang tak kenal maka tak kesayang ya Pak ya. Jadi saya nggak kenal Bapak, jadi saya belum sayang Bapak. Oh gitu ya.
didampingi Ibu Christine Borokotoro. Kartini. Ibu Kartini. Mirip-mirip rumah. Sebenarnya ada satu lagi Pak Ape Hutauro beliau, tapi karena tidak ada, saya undang teman-teman dari UMT semua yang berbaju hitam. Pak, atau Bapak ingin didampingin Bu Christine? Nggak usah, ini kami lagunya untuk Bu Christine. Pegang dulu dong Pak. Aman. Ayo UMT maju ke depan. Lagu ini karena kami tahu Bapak Budi dan Ibu sangat dekat kepada Tuhan, dan mungkin hidupnya selalu berpengharapan kepada Tuhan dan kekuatan senantiasa dari Tuhan. Jadi lagu yang akan kami bawakan berjudul Engkaulah Kekuatanku, di bahasa Batak Hodo Agogoku, di pemusik Agogoku. Musik.
senantiasa diberi kesehatan, juga ibu dan seluruh keluarga. Terima kasih. Terima kasih kesaksian pujian dari Universitas Bhutan Tular. Mungkin ada lagi? Oh sudah. Oh Bapak, oke Bapak, silakan. Pak siapa Pak? Ya. Pak Pasari. Jadi Mbak lagu, kalau saya bilang lagu masih mati jantung enggak lagu ini. Siap. Ya, Mas, ya, tapi tolong singkat padat. Jadi sebenarnya saya di sini jujur aja ya. Setelah saya tahu tadi Imam Pendeta dari HKBP, saya langsung berani untuk bersaksi. Jadi pas tadi apa tadi, sebelumnya saya jujur aja di kita HKBP agak tanda kutip ya, bersaksi itu agak jarang ya. Tapi setelah saya kata di HKBP, saya berani. Jadi kesaksian saya cuma dua di depan. Pada waktu tanggal 1 bulan 3 2023 saya diangkat jadi waris akademik. Pada waktu sebelum itu saya terima, saya mikir apa yang bisa saya kibarkan sehingga Pak Budi Ibu Christine ini tahu saya ini bermanfaat. Dalam jangka 2 bulan saya tahu dia waris akademik itu membuat pelatihan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ajari saya biar Pak Budi Ibu Christine melihat bendera saya bahwa sesuai dengan kata persiapan bahasa Indonesia Kelopang, kata waktu kita sini Gawan Iman masuk 121 ayat 7, saya jaga di Jehovah doh dia sepermaraan, saya jaga dari Tuhan. Tuhan tunjukkan sama saya biar saya tunjukkan ke Pak Budi Ibu Christine ada ide untuk membuat pelatihan untuk mahasiswa yang wajib masidang dengan berbagai cara. Akhirnya dapat bulan 3 saya dilantik tanggal 1 bulan 3 sampai bulan 8 dengan berbagai pergumulan saya bisa laksanakan pelatihan tangkular dan menghasilkan pendapatan 82 juta tangkular waktu waris akademik. Kemudian tanggal 25 Agustus saya dimutasi ke waris non akademik. Saya berdua sama Tuhan, apa lagi jejak kaki saya sehingga tahu Pak Budi Christine ini saya bukan kaleng-kaleng. Sementara di waris non akademik itu peluang untuk mendapatkan uang banyak, tapi cara atau langkah susah. Ditunjukkan Tuhan sama saya jalan. Ada teman saya dulu, si X, ditunjukkan saya ketemu salah satu lembaga. Kemudian saya dengan berbagai doa, Tuhan, dalam bahasa Bataknya unang pailaan sama kata persiapku saya jago di Jehovah doa dengan sepermaraan, saya jago dari Tuhan Mazmur 121 ayat 7. Kemudian dengan berbagai cara upaya saya lakukan pendekatan dengan doa. Puji Tuhan dapat 7 kelas mahasiswa. Jadi itulah yang selalu saya doakan sama Tuhan. Di rumah saya sama istri saya selalu bilang, kamu sampai pagi untuk belajar. Soalnya bukan belajar, bagaimana biar saya itu bermanfaat di jabatan saya. Jadi itulah kesaksian yang saya ambil di sini. Intinya poinnya tadi seperti Bapak yang tadi, ditunjuk, diberkati, dan ditangguhkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Pasaribu. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak Pasaribu untuk kesaksiannya. Sekarang kami persilakan doa penutup Inang Pendeta Siska dan doa berkat. Waktu dipersilakan. Sebelum doa penutup dan berkat, kita angkat pujian One Day in
serta saudara-saudari sekalian, kita boleh bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dan kita bernyanyi Sebab Kau Besar. Biarlah kiranya Tuhan Kau berkenan di dalam acara sukacita hari ini. Dan biarlah kiranya nama-Mu semakin mulia melalui rangkaian acara dalam ibadah hari ini. Juga acara yang akan dilanjutkan oleh panitia pada hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita